Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi al-akramin, amma ba'du. Anak-anak Ustadz yang sangat berbahagia pada kesempatan hari ini, marilah kita gunakan, kita manfaatkan pada kesempatan ini untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan, memberikan kita nafas, memberikan kita oksigen, memberikan kita segala-galanya, dan bahkan memberikan apa yang belum kita minta. Dan itu semua atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya lah kita selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, para sahabat yang senantiasa setia untuk mendakwahkan agama Islam, beserta para pengikut beliau yang selalu mengikuti langkah jejak beliau yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak Ustadz yang berbahagia, pada saat ini kita telah memasuki tahun baru Islam, tahun baru agama kita, yaitu pada tanggal 1 Muharram tahun 1443 Hijriah. Dan ini merupakan kesyukuran yang bagi kita jadikan momentum ini untuk merubah diri kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun baru Islam ini mengingatkan kita juga bagaimana perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan agama Islam, yang pada saat ini kita merasakan nikmatnya, manisnya iman, Islam dan ihsan. Itu semua atas berkat perjuangan beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka selalu menumpahkan darah mereka, mereka senantiasa bersedia untuk mengorbankan jiwa raga mereka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, li'i'la'i kalimatillah. Sehingga pada saat ini kita merasakan yang nikmatnya Islam itu seperti apa, mengajarkan kita akhlak yang baik, mengajarkan kepada kita bagaimana bergaul kepada sesama, bergaul kepada orang tua, bergaul kepada tumbuh-tumbuhan dan makhluk yang lainnya. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dakwah ini tidak akan sampai kepada kita tanpa adanya hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah inilah merupakan kunci utama sampainya dakwah beliau dan para sahabat kepada kita sampai saat ini. Nah, pada saat itu umat Islam berada di dalam posisi yang teraniaya. Setiap orang yang memeluk agama Islam disiksa oleh kafir Quraisy. Sehingga turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa kasih sayangnya untuk tidak melawannya dengan kekerasan, tetapi melawannya dengan cara yang lain, yaitu Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah. Nah, peristiwa hijrah inilah yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini. Anak-anak Ustadz sekalian yang berbahagia, dimulai dengan teraniayanya umat Islam, saking percayanya, yakinnya, kekuatan iman mereka kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketauhidan, sehingga mereka memperteguhkan keimanan mereka walau disiksa seperti apapun, walau dianiaya seperti apapun. Nah, pada saat itu mereka diperintahkan untuk hijrah. Lalu berhijrahlah para sahabat Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang pada saat itu diberikan tugasnya masing-masing.
Ada yang berhijrah terlebih dahulu, ada yang diperintahkan untuk menemani Rasulullah, ada yang diperintahkan untuk hijrahnya belakangan, sebagaimana Sayyidina Umar yang hijrahnya terang-terangan. Nah, dan tidak ada orang yang berani, yang menghalangi, yang menghalau perjalanan hijrahnya Sayyidina Umar, karena tidak ada yang berani. Nah, kemudian juga Sayyidina Ali merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang hijrahnya belakangan. Nah, ini semua sudah disusun strateginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum terjadinya peristiwa hijrah, pada malamnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat beliau tidur. Padahal kalau dipikir-pikir, Sayyidina Ali ini akan mempertaruhkan jiwanya, akan mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Karena orang yang berada di dalam selimut itu pasti akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah mengetahui mereka tidak akan berani untuk membunuh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah anaknya daripada paman beliau, yaitu Abu Talib, yang merupakan tokoh besar pada saat itu di Mekkah. Nah, anak-anak ustadz yang berbahagia, lalu berjalanlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah. Tetapi beliau memilih rute yang berbeda daripada rute yang sewajarnya, yang pada seharusnya langsung menuju ke Madinah, tetapi Rasulullah bersama Abu Bakar mengeliling menuju tempat yang lain, yang walaupun ketahuan pada saat itu, ketahuan oleh kafir Quraisy, dan mereka juga mengejar Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar singgah ke dalam gua Sur. Nah, pada saat inilah Sayyidina Abu Bakar sedang dalam keadaan gelisah, sehingga Rasulullah katakan dan diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau takut, jangan engkau khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan pada saat itu pula Allah perintahkan laba-laba untuk menutupi gua. Allah perintahkan burung untuk berada di mulut gua. Dan ini menjadi alasan bagi orang kafir Quraisy untuk tidak memasuki ke dalam gua. Kenapa? Karena mereka berpikir seandainya ada orang yang masuk ke dalam gua, burung ini pasti terbang dan sarang laba-laba ini pasti rusak. Itu dalam pikiran, dalam logika orang kafir Quraisy. Dan padahal sebenarnya di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar berada di dalamnya. Dan di dalam itu juga terjadi peristiwa yang luar biasa. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di dalam gua Sur. Apa? Mukjizat Rasulullah dengan meludahi luka yang berada di kakinya Sayyidina Abu Bakar itu sembuh. Nah, disinilah hakikatnya bahwasanya ketika seseorang itu merasakan sakit karena melindungi orang yang dicintainya, sehingga rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya, menahan rasa sakit itu untuk menjaga orang yang dikasihinya. Seperti itulah kita, ketika kita ingin menjaga orang yang kita cintai, kita mencintai orang tua kita mencintai ibu bapak kita, dan tentunya kita harus menjaga mereka. Ya. Kita sebagai seorang anak, kita harus menyayangi orang tua kita dengan mentaati perintah mereka, dengan mendengarkan apa yang mereka minta kepada kita. Dan di akhirat kelak, terutama apalagi misalnya anak-anak ustadz nih, ada yang menjadi hafizah, menjadi orang yang penghafal Al-Quran, dan walaupun dia sudah berusaha tapi tidak hafal juga Al-Quran, maka dia akan dicatatkan oleh Allah sebagai penghafal Al-Quran, sebagai golongan penghafal Al-Quran. Dan mereka inilah, kalianlah yang para penghafal Al-Quran ini yang akan memberikan mahkota yang terbuat daripada sinar matahari yang terang benderang. Ini akan dikenakan kepada orang tua kalian di akhirat kelak. Dan ketika orang-orang yang memakai mahkota ini, mereka akan memasuki surganya. Maka dari itu anak-anak ustaz,
Jagalah orang-orang yang kita cintai, jagalah orang-orang yang kita sayangi dengan selalu mendengarkan mereka, mentaati mereka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu selama 3 hari Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah berada di dalam gua Sur. Mereka berada di dalam gua sana selama 3 hari, dan selama 3 hari itu pula Abdullah dan juga Asma, putra dan putri daripada Sayyidina Abu Bakar ini yang mengantarkan makanan, yang mengantarkan mereka makanan. Dan Rasulullah juga memiliki teman yang non muslim. Kenapa? Nah, disinilah sebenarnya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berteman kepada siapapun, tidak pandang dia dari suku apa, tidak pandang dia berasal dari mana, walaupun dia tidak sebangsa dengan kita, walaupun dia tidak sekabupaten misalnya dengan kita, walaupun dia tidak sekomplek dengan kita, tapi dia juga manusia, dia maka berhak untuk menjadi teman kita. Maka dia berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, karena pada diri kita pasti memiliki kebaikannya masing-masing. Nah, disinilah Rasulullah memiliki seorang sahabat, seorang teman, ya, seorang kenalan, miliki kenalan yang non muslim, dan tugasnya inilah yang menunjukkan jalan untuk sampai kepada Madinatul Munawwarah yang pada sebelumnya bernama Yasrib. Nah, pada sebelumnya Madinah itu dikenal dengan Yasrib. Nah, anak-anak Ustadz, ada pelajaran penting, ada pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Apa? Yang pertama diantaranya adalah kekuatan iman. Mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, walaupun dihalangi oleh orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Tetapi mereka tetap bersikukuh bahwasanya perintah Allah harus dilaksanakan. Perintah Allah adalah kewajiban. Perintah Allah memang harus ditegakkan. Nah, dan pelajaran yang kedua, ada tawakal dan usaha. Apa tawakalnya? Yaitu ketika mereka sudah berusaha untuk mencari rute yang aman untuk berhijrah ke Madinah, maka kemudian mereka berserah diri kepada Allah. Ketika mereka ingin ditangkap oleh kafir Quraisy, mereka bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Apa mencukupinya? Di antaranya di dalam cerita tadi Allah mencukupi rezekinya dengan apa? Memberikan ilham, tugas kepada Abdullah dan Asma untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sisi lainnya ada pelajaran yang penting. Di sini ada visi dan misi dari Rasulullah. Ya, dan masing-masingnya memiliki kerjanya masing-masing. Kalau seandainya kita memiliki suatu organisasi, atau misalnya kita di sekolahan, kita juga memiliki visi dan misi. Ketika ingin tercapai visi dan misi, harus semuanya kerjasama. Coba seandainya Rasulullah sendirian berhijrah, nah, kemungkinan pasti akan lebih banyak halangannya. Coba seandainya Sayyidina Abu Bakar menyerah, apa yang akan terjadi? Coba bayangkan sahabat Rasulullah merasa gagal kalau seandainya berhijrah. Nanti siapa yang menyambut di sana? Sedangkan di sana tidak ada kenalan, sedangkan di sana tidak ada sanak saudara, sedangkan di sana tidak ada harta. Nah, itu semuanya mereka yakin dengan pimpinan mereka, yakin dengan Rasulullah karena Rasulullah adalah pimpinan mereka. Dan tentunya Rasulullah juga menyesuaikan perintahnya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika visi dan misi itu dijalankan dengan baik, dan semua orang yang terlibat dalam agama Islam pada saat itu,
Ya, para sahabat semuanya terlibat. Yang ini hijrah duluan, yang ini hijrah belakangan, ini menemani saya hijrah, ini menjadi petunjuk jalan, ini yang mengantarkan makanan dan sebagainya. Nah, semuanya terarah dan semuanya melaksanakan sesuai dengan perintah. Akhirnya apa? Tujuan mereka tercapai. Tujuan mereka untuk hijrah ke Madinah pun tercapai. Pada saat itulah pondasi Islam berdiri dengan tegak. Dan setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, walaupun membuat para penduduk warga di Madinah itu gelisah. Kenapa? Karena sudah berhari-hari Rasulullah belum tiba. Karena Rasulullah sudah lama tidak sampai ke Madinah. Apa yang terjadi? Mereka khawatir. Tetapi karena keyakinan tadi, akhirnya Rasulullah tiba di sana dan mereka menyambut dengan syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nah, para penduduk warga di Madinah sangat senang, sangat gembira dengan kedatangannya Rasulullah, manusia yang termulia, yang memiliki akhlak paling mulia di muka bumi ini, yang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anak Ustadz, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohlah apa yang telah dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah. Kita tidak bisa mencontoh Rasulullah langsung, ikutilah para sahabat. Kita tidak bisa mencontoh para sahabat, ikutilah para tabi'in, murid-murid beliau, dan seterusnya. Hingga pada saat ini kita ikutilah guru-guru kita. Dengarkan apa yang guru kita sampaikan. Taatilah apa yang guru kita sampaikan, maka itu akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Nah, anak-anak Ustadz yang berbahagia, mungkin inilah yang bisa kita ambil beberapa pelajaran dari peristiwa hijrah. Sangat pentingnya, saking pentingnya, dan untuk selalu mengenang peristiwa hijrah ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menetapkan hijrah ini sebagai tahun Islam, tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Ya, inilah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an agar kita selalu mengenang peristiwa hijrah, sehingga kita ingat dengan perjuangan dakwahnya Rasulullah, sehingga kita ingat dengan keteguhan imannya para sahabat Rasulullah yang mereka berhijrah lillahi ta'ala. Ya, ketika kita ingin menuju kepada kebaikan, hendaklah kita mulai niat kita juga untuk lillahi ta'ala. Maka dari itu anak-anak Ustadz, yuk kita perbaiki niat kita, kita perbaiki diri kita sejak saat ini untuk lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih mulia daripada yang sebelumnya, menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mendengarkan apa kata gurunya dan mentaati orang tuanya. Karena itulah yang akan menjadi kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian anak-anak Ustadz mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang salah, ada kekhilafan. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.